Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27, pria 23, wanita 24, demikian seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-27. 1, 2, 3, pria. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan tinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita perhatikan bagian-bagian yang disampaikan oleh Paulus, bahwa getaran hatinya sebetulnya apinya adalah untuk pekerjaan Tuhan, yaitu konsentrasinya pemberitaan Injil. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana bagian-bagian yang Paulus sampaikan di dalam pelayanannya, jadi prinsipnya adalah dalam pelayanan Paulus, dalam hal makan dan minum, dia berkata semua boleh bagi orang Kristen, gak ada masalah. Karena bukan apa yang masuk ke dalam perut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut. Ya, keluar dari perut pasti ke bawah kan. Bukan apa yang masuk ke dalam perut, masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut. Misalnya kita mengata-ngatai orang, kita berkata-kata yang tidak wajar. Sehingga kan lagi heboh nih tentang ada seorang yang katanya akademisi yang berbahasa-bahasa yang tidak senonoh, meskipun katanya mengkritik. Tetapi menurut saya kalau kritikan tidak pantas juga, tidak patut untuk kita tiru. Misalnya kita berkata ini dengan jelas goblok, tolol misalnya, kan nggak boleh. Sebagai orang akademisi yang punya logika, tidak boleh kita berkata-kata yang tidak pantas terhadap orang lain. Ya kita berkata, kita mengkritik, ya kritikan boleh, tetapi kritikan menurut saya makin kita bisa mengkritik dengan halus, itu seni yang paling besar yang bisa kita lakukan. Kalau semua orang bisa mengkritik dengan cara yang kasar, ya saya pikir nggak usahlah dia, kita juga bisa, anak kecil juga bisa. Jadi dalam hal ini, apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan sebetulnya siapa kita, ya kan? Misalnya anak kita lihat apa yang diucapkan dia, kita tahu nanti sebetulnya kelasnya di mana sih orang ini sampai kok bisa berkata-kata seperti itu. Ada orang yang begitu santunnya, ya kita juga tahu kelasnya bagaimana. Sehingga dalam hal makan, Paulus berkata semua boleh kita makan. B2 boleh, anjing boleh, labi-labi boleh, ya kan? Semua boleh kita makan. Bahkan konten-konten di YouTube itu tembilu katanya kan, itu ada seperti cacing di dalam batang pohon. Wah, saya ngeri kalau lihat seperti itu, meskipun saya orang Kalimantan, tetapi nggak sejago dia kalau makan seperti itu. Dengan kata lain semua boleh, tetapi bukan berarti kita boleh semua maunya kita sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita tahu teman kita nggak makan, jangan kita paksakan untuk dia makan, atau sengaja membuat dia tergoda sehingga dia jatuh karena kita kemudian menjadi batu sandungan, atau dia marah karena kita menjadi batu sandungan. Dalam hal upah, dia katakan bahwa pemberitaan Injil memang ada ketentuan bahwa seorang hamba Tuhan itu layak dapat upah. Bukan hanya ditentukan di dalam perjanjian baru, tapi juga di dalam perjanjian lama. Ada ketentuan seorang pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil itu sendiri, karena didukung oleh orang-orang yang beban. Ya kalau cuma tidak dukung, banyak orang lain lagi yang bisa Tuhan pakai. Tapi Paulus berkata meskipun dalam hal upah dia layak dapat upah, dia tidak merasa harus mendapat upah. Dia berkata justru dia memberitakan Injil tanpa upah, supaya berita Injil jangan dihalangi karena hanya sekedar upah.
Ya meskipun kita tahu bahwa pergumulan dalam pelayanan tidak mudah, tetapi bagaimanapun berita Injil tidak boleh dihalangi hanya karena bicara tentang upah. Dalam hal kebebasan, dia bebas, tidak ada yang mengikat dia. Saya juga seorang yang bebas, tidak ada yang mengikat saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya rela menghambakan diri. Sebagai seorang hamba, menundukkan diri dia di bawah kaki Tuhan yang memakai saya menjadi pelayannya. Sehingga dalam hal tujuan, jelas tujuannya bukan tujuan yang sembarangan, tujuannya adalah untuk kepentingan yang abadi, untuk kepentingan yang kekal. Sehingga inilah spirit pelayanan daripada Paulus kalau saudara mengikuti dari eksposisi yang kita sampaikan di dalam pasal yang ke-8, pasal yang ke-9. Maka kita masuk dalam pemahaman bahwa Paulus berkata di dalam ayat yang ke-23, segala sesuatu ini ya, bicara tentang ini, belum lagi yang lain. Semuanya ini, kenapa dia tidak mau menjadi batu sandungan, kenapa dia tidak mau terima upah, kenapa dia rela menjadi hamba, kenapa dia berkepentingan untuk tujuan yang abadi. Semuanya ini dia lakukan supaya Injil itu diberitakan, supaya dia mendapat bagian di dalamnya. Dia nggak mau kehilangan kesempatan untuk dapat bagian dalam pemberitaan Injil. Itu yang dulu saya sampaikan bahwa di bagian terakhir, kalau boleh kita dapat kesempatan, kenapa kita lewatkan? Bagian kita mungkin nggak 100%, taruhlah bagian kita adalah 10%, ya kan? Jadi saya pikir memang kita semua tidak dipanggil menjadi pendeta seperti saya, atau menjadi seorang yang full timer dalam suatu pekerjaan Tuhan. Tetapi semua orang harus ambil bagian. Setidaknya berapa kesanggupan dia, dalam takarannya maksimal tentunya ya. Berapa kemampuan dia, entah itu bicara tentang pemikiran, bicara tentang tenaga, bicara tentang semangat, bahkan bicara tentang ya kehadiran. Jadi orang itu harus merasa kalau dia tidak dapat bagian rasanya rugi. Kita aja misalnya pembagian sembako murah ya, kadang-kadang kan kalau nggak dapat bagian rasanya rugi juga. Tetapi ini suatu pekerjaan yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Kenapa kita rasa tidak rugi kalau kita nggak dapat bagian? Nah, saya pikir sampai memahami ke dalam titik itu memerlukan suatu tingkat spiritualitas yang memang dalam, sampai sama seperti Paulus ini. Dulu dia nggak nyadar bahwa dia harus dapat bagian dalam hal bagaimana memberitakan Injil, tetapi sekarang dia rasa bahwa saya harus dapat bagian. Sehingga dapat bagian bukan berarti ya kalau kita bisa memberitakan Injil secara proklamasi kepada orang secara langsung boleh, itu bagus sekali. Tetapi kalaupun kita tidak, setidaknya kita sebagai pengutus yang memberikan dukungan doa, yang memberikan dukungan semangat, bahkan perhatian, bahkan dukungan secara dana. Jadi kita harus mengambil bagian-bagian kita, bagian-bagian kita. Nah, saya pikir saya ambil bagian saya yang memang Tuhan percayakan pada saya, sesanggup, sebisa, bahkan semaksimal yang saya bisa. Saya tidak mau kehilangan bagian saya. Saya mau mengerjakannya meskipun porsinya kecil. Jadi kita nggak usah mulu-mulu kita harus menjadi orang besar. Kalau Tuhan bawa kita ke sana, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, setidaknya kita sudah melakukan dengan kasih yang besar. Itu yang Mother Teresa katakan. Dia berkata bahwa tidak semua kita dipanggil untuk suatu pekerjaan yang besar, tapi semua kita dipanggil untuk melakukan tugas-tugas kecil dengan kasih yang besar. Misalnya di keluarga kita dengan kasih yang besar kita lakukan tugas, wah itu menjadi berkat dan sukacita limpah dalam keluarga. Dalam pekerjaan kita, tugas kita mungkin gak besar seperti bos kita tidak menjadi atasan atau tuan, tetapi karena kita melakukan dengan kasih yang besar, itu mengalirkan impact yang besar bagi suatu
pekerjaan, bahkan mendatangkan sukacita bagi banyak orang karena income-nya makin tambah dan makin ada hal-hal yang dampak yang dilakukan. Jadi saya pikir bahwa tugas kita cukup yang pertama melakukan masing-masing tanggung jawab kita dengan kasih yang besar. Sehingga tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus ingin menyampaikan bahwa mahkota itu tidak diperoleh dengan berleha-leha, bersantai-santai, atau beryuforia. Euforia itu nanti dulu. Kita harus berpikir bahwa suatu mahkota akan diperoleh melalui suatu perjuangan. Suatu perjuangan dapat kita katakan di sana ada yang namanya peluh ya. Peluh. Ada namanya darah. Berdarah-darah. Bahkan adanya air mata. Jadi mahkota itu nggak bisa kita berkata tiba-tiba jatuh dari langit. Mahkota itu datang jatuh ke kepala kita menjadi seorang raja atau permaisuri, tidak. Tetapi mahkota itu dalam konteks orang zaman Yunani diperoleh melalui sebuah perjuangan. Mereka menjadi gladiator, bertarung melawan manusia, melawan binatang buas. Siapa yang kuat, yang bertahan sampai hidup, masih hidup, ya mereka lah yang menang. Mereka lah yang diberikan suatu mahkota. Dan mahkotanya adalah dalam zaman Yunani tidak ada mahkota itu yang diberikan kepada orang-orang bawah itu mahkota yang asalnya dari emas, terbuat dari emas, tidak. Itu mahkota daun-daun. Hanya untuk kesenangan para penguasa, maka semua orang-orang yang hebat ini, para petarung ini dipertunjukkan di lapangan. Siapa yang kalah, ya akan binasa dan memang mati. Mereka menghadapi manusia, mereka menghadapi binatang buas. Jadi yang dikatakan oleh Paulus ini adalah suatu realitas bahwa orang mau mendapatkan mahkota, mereka perlu berjuang. Dalam konteks orang berlari, mereka itu berlari dengan sungguh-sungguh. Sehingga penegasannya, tidak tahukah kamu? Ya pasti tahu, ya kan? Tapi dia ingin menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ya meskipun dalam pertandingan itu hanya satu orang dapat hadiah, semua orang kan semangat ya lari untuk dapat hadiah itu. Nah maka kita yang lari tentunya bukan lari asal-asalan. Ya udah aku lari gitu kan. Ya kemudian lari asal-asalan, kemudian nggak latihan. Pas lari keramlah kaki kita kan. Nah, belum berapa meter udah ketinggal orang lain, udah kalah duluan. Jadi orang yang memang konsentrasi dalam pertandingan lari, wah persiapannya luar biasa, persiapan fisik, mental, dan semuanya dipersiapkan dengan luar biasa. Bahkan dia berusaha untuk lari sedemikian rupa seorang diri dulu, nanti berhadapan dengan yang lain. Maka saya pikir bahwa mahkota itu diperoleh dengan susah payah, dengan perjuangan, dengan suatu pengorbanan-pengorbanan. Maka kalau kita bisa lihat kehidupan kita hari ini ya, itu berkat daripada orang-orang tua kita yang berjuang loh. Meskipun kita nggak dapat yang sesempurna orang lain, tetapi bagaimanapun orang tua kita berjuang bagi kita. Ya saya ingat waktu saya sekolah di Switau dulu, bapak saya mau menyekolahkan saya bawa ayam jago dijual, nggak ada yang mau beli. Dan saya naik bus, bukan naik yang duduk di kursi-kursi kayak orang di dalam itu, naiknya ke atas, naik truk. Itu zaman-zaman dulu lah. Tapi yang pasti perjuangan itu adalah perjuangan yang menurut saya luar biasa. Yang menurut kita ya bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi saya rasa luar biasa. Kami harus mendayung perahu, kami harus jalan kaki,
kami harus nunggu truk lewat. Truk ini truk yang bawa kayu, naik di atasnya, lalu turun lagi nunggu bus. Ya bukannya kita naik dalam posisi seperti orang satu seat, tidak. Tapi kita naik di atas, bercampur dengan barang-barang. Belum lagi kalau ada tanah yang agak masuk ya. Kalau di Kalimantan itu kan mantap tuh tanahnya kan. Kalau Pak blesok, nah kita harus ikut tuh irama-irama daripada bus itu. Lalu kelaparan, nggak bisa beli lauk secara utuh, cuma bisa beli kuahnya saja. Tapi hari ini saya melihat bahwa apa yang Bapak saya bisa perbuat bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dia berani mengambil satu langkah yang tidak pernah saya pikirkan. Sehingga ya dalam perjuangan ya selalu ada risiko-risiko, selalu ada pengorbanan, selalu ada air mata, selalu ada darah. Ya air matanya kita berpisah dengan orang tua dari Kalimantan ke Jakarta, terombang-ambing di atas kapal sampai ke sini mabuk. Kita kangen lagi dengan orang tua. Nah, nggak ada uang lagi. Kita berharap sama siapa? Diomelin sama dosen, belum bayar uang ini, disuruh pulang. Bagaimana kita pulangnya? Ya saya pikir anak-anak sekarang kan enak ya, akses wifi, naik ini naik itu, enak. Ya kalau saya dulu, aduh, ya mungkin zaman-zamannya Ibu Ina, Ibu Seri mungkin lebih daripada saya. Tetapi yang pasti bahwa saya ingin gambarkan tidak ada perjuangan yang mudah. Ya kalau kita tiba-tiba mau menjadi seorang yang dapat hadiah, itu nggak ada dalam mimpi kehidupan. Semua orang berhadapan dengan realitas. Itu hanya ada di negeri dongeng ya, tiba-tiba ketemu dengan putri tidur gitu kan, terus nanti kita jadi pangerannya. Tapi yang pasti bahwa kita harus berlari, kita harus bertanding, kita harus menghadapi realitas dalam dunia ini. Ya kan? Ya kita harus berani mengambil satu langkah, bahkan survive meskipun seorang diri. Ya bersyukur mungkin dari Nias ini kan ada Pak Rafin yang sudah ada di sini. Saya dulu mau cari keluarga, mau cari orang Kalimantan aja susah. Ternyata udah ada Pak Martinus di Jakarta, tapi kan belum kenal. Ternyata ada yang lain, Ibu Yuni. Ya kita masih dari kampung. Setelan pakaiannya nggak jelas-jelas semua. Ini baju panjang rapi, ya kan? Pakai celana yang benar-benar potongan. Di bawahnya pakai sepatu kets. Nah, memang sekarang kan model, tapi dulu nggak model. Jadi memang kayak orang culun sekali, berasal dari kampung, ya kan? Rambut panjang yang tidak jelas, yang tidak terurus, badan kurus lain sebagainya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan membantu saya, Tuhan memimpin, bahkan mengingatkan bahwa dalam hidup ya kita harus bertanding, kita harus berlomba, bahkan kita harus menghadapi realitas pahit dan manisnya, sehingga kita tahu memperlakukan diri kita, bahkan memperlakukan orang lain, memperlakukan orang tua kita, bahkan memperlakukan siapapun, sehingga kita tidak menjadi jumawa ya, menjadi sombong, menjadi angkuh terhadap orang lain. Makin kita mengerti tentang hidup, harusnya kita makin menjadi orang yang dewasa, bahkan rendah hati. Sehingga berlarilah dengan sekuat tenaga dan segala usaha sehingga kita memperoleh hadiah yang abadi. Istilah yang disampaikan oleh seseorang berkata bahwa no cross, no crown. Artinya tidak ada salib, ya tidak ada mahkota. Tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada pengorbanan, tidak ada yang namanya apa? Hadiah bagi kehidupan kita. Semua dimulai dari langkah. Ya yang sering kita dengar bahwa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita kan sering kebalik ya, senang-senang dulu, susah-susah kemudian. Wah dapat gaji tiba-tiba langsung euforia, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tengah bulan dan langsung kita kesusahan, doa lagi kepada Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini, ya kan? Tuhan berkata, ya hebat-hebatlah kamu, udah tahu gajinya segitu,
Ya kan, jangan dihabisin semuanya. Ya pacaran sih boleh aja, ya kan. Tapi ya jangan terlalu kita euforia juga sampai hidup kita nggak kita perhitungkan. Jadi hidup Kristen adalah hidup yang bertanding dan memang berjuang. Itu mulai dari titik kita lahir ya sampai mati. Kita berjuang. Waktu lahir ya berjuang, kita dikeluarkan dari kandungan ibu kita kan. Ibu kita juga berjuang. Waktu kita mati juga orang berjuang loh, membawa kita ke kuburan. Bahkan katanya kalau memang dosanya terlalu berat, sampai orang berjuang memasukkan dia ke dalam kuburan. Katanya berat sekali orang ini dipikul, lain sebagainya. Terus hujan, lain sebagainya. Tanahnya menguap, airnya menguap, sehingga mau dikubur jadi orang itu ngambang dalam tanah. Jadi perjuangan yang berat ya dihadapi manusia. Dan itu realitas. Kita nggak bisa berkata bahwa hidup ini selalu enak, selalu nyaman. Ada saatnya mungkin memang kita dalam titik rendah, tapi ada saatnya kita dibawa tinggi, terbang. Tapi ada kemudian orang tinggi kemudian jatuh luar biasa. Dan saya berhadapan dengan banyak orang-orang seperti itu. Mereka berpisah, kehidupan mereka dulu susah, nah sekarang enak. Teman kami dulu sebagai pembantu rumah tangga, tapi karena situasi COVID, dia ada usahalah satu merek yang dia jalankan, akhirnya dia bisa beli rumah dan kontrakan. Nah, lalu dia sangat dipandang oleh yang lain karena dari asisten rumah tangga, tapi tiba-tiba naik ya, jadi leader di kalangan mereka. Tapi ada juga orang dalam kehidupan yang begitu tinggi, semuanya ludes dalam sekejap. Nah, itu fakta. Jadi kita nggak bisa berkata hidup ini selalu rata ya, seperti jalan tol, kita mau bayar keluar, enak sampai tujuan. Tidak. Kita pasti mengalami suatu proses yang berat yang Tuhan izinkan kadang-kadang dalam firman kita. Maka berikutnya kita perhatikan bahwa ingat ya, Tuhan kita pun berkorban. Dia pun dalam tanda kutip bertanding bagi kita, supaya kita ini diselamatkan. Sampai dia turun dari surga kan, untuk cari siapa? Cari kita orang berdosa. Jadi kalau kita berpikir bahwa oh saya hidup ini enak dengan tujuan ini, dapat hadiah, dapat mahkota dan sebagainya, ya itu sesuatu yang luar biasa tentunya. Tetapi kita harus memperhatikan semangatnya adalah Tuhan kita pun, saya sebut dalam tanda kutip, bertanding untuk merebut kita daripada kuasa maut itu. Meskipun dia harus membayar dengan harga yang besar, sehingga tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, tangan kakinya. Bahkan kalau Yesaya berkata, wajahnya itu sudah bukan lagi seperti wajah manusia, bukan seperti rupa manusia lagi. Artinya apa? Begitu remuk, begitu hancur, bukan hanya bagian tulang-tulangnya yang kemudian dipatahkan, tetapi juga bagian yang lain yang dipatahkan dalam konteks karena tangannya dipaku, ya kemudian kakinya juga dipaku. Jadi harus remuk, harus mencucurkan darah. Dan itu dipersembahkan untuk siapa? Untuk kita semua, supaya kita itu tidak binasa. Nah sekarang kita sudah diselamatkan Tuhan, kita nggak ngerti tentang perbuatan Tuhan. Saya pikir kalau orang nggak ngerti tentang pengorbanan Tuhan, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga sayang ya, ada orang berkata Yesus Kristus bukan juru selamat. Nah ini kemarin heboh lagi, teman saya ya meskipun sudah senior, nah, dia sangat antusias untuk membuat konten, menyampaikan tentang pandangan-pandangan bahwa apa yang dikatakan ES ini sesuatu yang memang salah jauh. Bukan cuma salah sedikit ya, salah jauh. Kalau kita udah berkata Yesus Kristus bukan juru selamat, itu udah fatal ya. Jadi jangan jadi Kristen, mending jadi apalah, ya terserah dia tentunya. Ya kalau kita mau konsisten mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan memang kita mengerti tentang pengorbanan Tuhan, kita tidak bisa menyangkal bahwa dialah Tuhan kita.
Tanpa Dia kita tidak akan diselamatkan. Sehingga gini loh, kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita hebat dalam pelayanan, bukan karena kita hebat dalam kuliah, kepintaran kita, kesalahan kita, lain sebagainya. Tetapi kita selamat itu karena Yesus mewakili kita di hadapan Allah. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang benar, Alkitab berkata menjadi berdosa, menjadi tidak benar karena kita, mewakili kita loh. Sehingga waktu Dia menghadap Allah, dikatakan Dia menghadap Allah dengan mempersembahkan dirinya. Sehingga di dalam teriakan disalib, Allah itu meninggalkan Dia kan, karena Dia sedang menanggung dosa kita. Kenapa Dia yang menanggung dosa kita? Kenapa Dia yang manusia menanggung dosa kita? Ya karena kita ini manusia. Kita yang manusia harus ditebus oleh seorang manusia. Siapa seorang manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, semua kita berdosa sebaik apapun kita. Hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa. Sehingga Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, dikatakan Alkitab, karena kita. Sehingga dapat dikatakan tangan dan kakinya, tubuh yang datang dari sorga dalam tanda kutip, untuk melayani kita itu menjadi remuk, menjadi hancur karena kasih-Nya kepada kita. Itu yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya sekedar Yesus dikirim ke dalam dunia, oh Dia begitu mengasihi, tidak, sampai meremukkan anaknya, mengorbankan anaknya untuk keselamatan kita. Dan ini suatu hal yang membuat saya berpikir bahwa kadang-kadang kalau kita menderita dalam perjuangan kita itu nggak seberapa. Apalagi kalau kita cuma menderita karena kita mencari berkat-berkat secara jasmani ya, atau hal-hal secara jasmani, itu nggak seberapa. Semua orang dunia mengalami itu. Tapi kalau kita menderita karena suatu pekerjaan yang tidak harusnya kita ambil, pekerjaan pelayanan kan kadang-kadang nggak harus kan, tapi karena suatu beban yang Tuhan anugerahkan, itu sesuatu yang besar. Maka mahkotanya adalah di mana kita menikmati suatu berkat, ambil bagian di dalamnya. Nah, dari salib itu Tuhan Yesus mengalirkan semua berkat yang kita butuhkan. Semua berkat yang kita butuhkan, tapi terutama ya adalah keselamatan kita. Ya, kenapa saya sentralnya langsung utama? Ya karena buat apa kita kemudian sembuh kalau kita tidak selamat kan? Kalau kita bisa berbahasa roh ini itu tapi kita tidak selamat, buat apa? Kita lincah memberitakan kebenaran firman Tuhan, banyak follower kita, ribuan orang, tapi kita tidak selamat, ya buat apa? Sehingga Alkitab berkata bahwa mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat, mereka melakukan setan, tapi diusir oleh Tuhan. Ya buat apa? Ya lebih baik kita menikmati keselamatan dan hal yang lain. Saya yakin kalau keselamatan saya Tuhan berikan, hal yang lain pasti Tuhan dapat anugerahkan kepada kita. Jadi kalau kita bertanding dan memperoleh mahkota, dampaknya memang besar, yaitu dampaknya adalah ya berkat yang besar yang dapat kita alihkan kepada orang lain. Memang gini, saya memahami seperti ini ya. Kita ini bertanding, kita berjuang, itu sulit kan? Tapi waktu kita dapat mahkota, apakah kita sendiri yang senang? Tidak. Sama seperti pemain bola misalnya, mereka sendiri sepertinya berjuang, tapi setelah itu, wah penggemarnya ikut senang, pelatihnya ikut senang. Mungkin yang tadinya bukan penggemar jadi ikut senang juga karena dia menang. Ya dengan kata lain bahwa kadang-kadang waktu kita berjuang, kita yang kadang nggak senang seorang diri, kita menderita, kita berjuang, kita harus bertarung menghadapi semuanya sampai pada titik kita harus menang, memperoleh mahkota itu. Tapi waktu kita memperoleh mahkota itu, dampaknya besar. Orang lain ikut merasa bahagia karena kita dapat suatu kebahagiaan, meraih kemenangan. Misalnya yang studi ya, mungkin sekarang rasanya kalian sendiri berjuang,
wah harus dapat gelar S1. Nah, tapi kemudian waktu kita sudah S1, bisa satu kampung loh yang senang. Karena orang tua kemudian ucapan syukur, ya kan, apalagi potong babi, nah datang semua orang senang juga karena kita, wah udah S1. Belum lagi tambah S2, bisa satu kecamatan mungkin yang datang kan. Apalagi kalau di Nias mungkin potong babi, ada ikan lain sebagainya, disediakan simbi untuk tua-tua. Saya ingat dulu waktu di Nias disediakan kepala babi gitu kan, harus mencicipi katanya, karena saya dianggap pendeta, padahal masih mahasiswa praktek waktu itu. Nah, tapi rasa dihargai, mereka bilang Pak harus coba Pak katanya, karena kalau udah disediakan kepala babi itu berarti kita dihormati. Jadi ada kepala desa lain sebagainya. Meskipun setelah saya icip ternyata saya kira kan manis, enak apa kan, ternyata enggak juga. Tapi itu suatu penghormatan yang luar biasa. Ya dengan kata lain bahwa kalau kita senang ya mendapatkan suatu mahkota, saya sebut mahkota saja, sesuatu hal yang kita ingin kejar, yang ingin kita raih. Jadi dampaknya bukan, mungkin awalnya perjuangannya kita, tetapi dampaknya kemudian yang lain. Sehingga nggak heran kita ingat kisah Mother Teresa. Dia berangkat ke Calcutta, India. Merawat siapa? Merawat orang-orang yang kena kusta. Mengajar siapa? Mengajar anak-anak yang tidak terdidik, yang tidak masuk sekolah. Pulpennya adalah ranting. Kertasnya apa? Tanah. Dia pakai ranting dan tanah untuk mengajar anak-anak itu. Lalu kemudian berkat keberhasilannya, begitu banyak orang senang kan? Begitu banyak orang terinspirasi. Begitu banyak orang merasa, wah diberkati dengan pelayanan Mother Teresa. Padahal secara dampak langsung enggak. Saya juga enggak secara langsung. Tetapi saya rasa dapat suatu inspirasi. Bahkan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa seperti ini. Dalam hidup kita suatu saat kita tidak dinilai dengan yang namanya kekayaan kita, dengan yang namanya gelar kita, dengan yang namanya mobil kita, dengan yang namanya rumah kita. Tapi kita akan dinilai dengan perbuatan kita terhadap orang lain. Maka pikirkan, kita sudah berjuang, pikirkan apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain sebagai dampak dan makna bagi orang lain. Sehingga yang saya sampaikan bahwa ya kalau kita menghadapi suatu kesulitan dalam kehidupan kita, jangan kita cepat menyerah, marah, kecewa, ujung-ujungnya berhenti dan ya tidak melanjutkan sesuatu yang kita ingin capai. Jangan cepat, karena ini istilah yang bagus ya. Karena penderitaan itu, perjuangan dalam penderitaan, waktu kita berjuang, ada seorang penulis buku berkata, itu hanya seperti penderitaan sakit bersalin. Ini baru melahirkan Ibu Eva. Ya, kita tahu sakit bersalin bagaimana ya, apalagi yang lahir normal, melahirkan normal maksud saya. Waduh, perjuangannya buka pertama sampai buka berapa? Saya nggak ngerti sampai berapa, tapi yang pasti bahwa itu proses-proses yang tidak mudah. Tapi waktu pas anaknya lahir, ada suaranya, wah udah hilang langsung, ya kan? Sukacita yang ada, udah nggak ada lagi berpikir tentang penderitaan. Wah lucu ya anak ini lah sebagainya. Ketemu lagi, begitu lagi. Artinya bahwa perjuangan ketika bermuara pada suatu sukacita, perjuangan itu bukan sesuatu yang penderitaan lagi. Saya bisa kepada anak saya bahwa dalam studi saya penuh dengan perjuangan. Jadi nggak kucuk-kucuk tiba sampai pada titik ini. Ya memang kami berjuang karena orang tua kami, orang tua yang pertama melayani, yang berikutnya adalah
Ya, secara keuangan kami bukan orang yang berada. Saya sekolah di asrama, saya harus nyelam batu, saya harus pecahkan batu, saya harus jual batu untuk jalan raya. Ya, banyak hal-hal yang lain yang Tuhan izinkan saya alami. Tapi saya sekarang nggak ngerasa cengeng lagi bercerita tentang itu, karena saya sudah tidak bisa merasakan sampai pada titik di mana saya mengalami hal-hal seperti itu lagi. Tapi waktu itu, wah, kalau kisah seperti ini, ya, nangisnya luar biasa. Bagaimana perjuangan yang tidak mudah. Tapi ya kita lihat ada sukacita kan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga ada istilah orang ya, jerih payah itu tidak mengkhianati. Nanti ada hasilnya. Jadi jangan pernah takut menghadapi tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Kita ingat juga sebagai orang percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Istilah yang dikatakan oleh banyak orang adalah jangan mengutuki kegelapan. Ngapain kita kutuk kegelapan? Kita tahu itu gelap, ya nyalakan terang, nyalakan lilin. Ya ngapain kita marah dengan kesulitan-kesulitan? Semua orang menghadapi. Misalnya kita curhat ke ini, mungkin hari ini dia belum, tapi suatu saat mungkin dia menghadapi. Jadi semua orang akan dalam fase-fase. Maka bertandinglah. Ya kuncinya lawanlah, bertandinglah. Jangan takut. Jadi jangan mengutuki kegelapan, jangan marah terhadap kegelapan. Misalnya kita tahu gelap, ya nyalakan terang dong. Oh, kenapa ini gelap? Ya kan belum menyalakan terangnya. Pas saya dengan bapak saya nginap di ini ya, Pontianak, kan dikasih akses kartu kan. Wah, kok gelap semua nih? Saya bilang ini belum dipasang kartunya. Sekali dipasang, langsung nyala. Jadi kita harus melihat ya bahwa ada kunci-kuncinya sebetulnya yang diperlukan untuk supaya gelap itu tidak menjadi gelap terus-menerus. Ya sama seperti Thomas Alva Edison kan, 999 kali mencoba supaya bola itu menyala, tapi akhirnya menyala juga. Ya kadang-kadang kita memerlukan waktu untuk menyalakan terang. Jadi nggak semudah waktu kita menyalakan pelita zaman dulu ya. Sehingga sukses dalam pemahaman kita adalah berani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi bukan berarti tidak ada tantangan, tapi berani menghadap tantangan. Bahkan semua orang sukses. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Jack Ma. Semua orang sukses lah. Siapa itu yang pendiri Facebook, pendiri apa lagi? Rata-rata mereka berkata bahwa sukses mereka adalah jatuh dan naiknya kehidupan mereka, menghadapi tantangan, dan tantangan. Waktu mereka jatuh, naik lagi, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nggak ada semua orang tiba-tiba sukses terus. Tidak ada. Jadi berani menghadapi tantangan dalam kehidupan, tidak mundur dari tantangan itu. Dan tentu kita orang percaya meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan pada kita menanggungnya, menghadapinya. Ya saya kadang berpikir ya, bagaimana untuk mengusahakan supaya terus bergerak dan baik, dinamis, bahkan maju, bahkan tambah secara jumlah kita. Tetapi saya sadar juga di satu sisi semua perlu waktu. Tapi yang pasti kita, satu sisi kita nggak berpuas diri, tapi sisi lain kita juga nggak boleh cengeng, merasa bahwa kayaknya saya cuma bisa seperti ini. Tidak. Nah dalam bagian ini bahwa ya kita juga harus menguasai diri kita dalam segala hal. Secara cepat saya katakan, siapa yang menguasai diri kita, yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain. Alkitab juga berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi mau dapat mahkota, kita harus kuasai diri kita. Jangan terlalu cepat-cepat juga ya, apalagi dalam bersikap, bertindak, berbicara. Self-control, menguasai diri supaya tetap tenang, tidak terpengaruh, tidak terbius, tidak terombang-ambing oleh segala keadaan yang ada. Jadi jangan seperti bunglon ya, di sini seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Mending kita punya idealis, tapi idealis itu benar.
Ya kadang-kadang bundon itu cepat ya beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Sepertinya bagus, tapi nggak bagus juga loh. Kalau kita nggak punya prinsip, jangan-jangan kita bunglon, pengikut bunglon. Ya kan? Kita yang berubah dalam suasana-suasana dan kita nggak akan berkembang. Maka kita jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai pengajaran, berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Jadi self control artinya ya mental jiwa kita ini harus dibebaskan dari segala yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Berani kita melihat fakta realita, tentu dengan pertimbangan yang sehat dan bijaksana. Ya kita tahu bahwa kita sakit, ya kita terima fakta. Kita tahu bahwa usia kita sudah tidak lagi kuat muda seperti dulu, ya kita terima fakta. Ya kita tahu bahwa kita masih lemah, ya kita terima fakta. Jadi kita nggak perlu menghindari fakta, tapi jiwa kita ini juga harus kita bangun ya dengan mental, ya revolusi mental dengan mental yang baik, dengan mental yang benar. Jadi kita tidak perlu menolak realitas kehidupan kita ini. Ya apa yang saya maksud? Ya kita harus terima bahwa memang saya butuh kekuatan, saya butuh pertolongan, saya butuh suatu jawaban, saya butuh suatu harapan, saya butuh suatu kasih. Kemudian mampu menjadi tuan atas diri kita. Jadi self control itu berarti orang itu dialah tuan atas dirinya. Siapa yang menjadi tuan atas diri kita? Kita nggak bisa minta orang lain untuk menjadi tuan atas diri kita. Maka seorang pemimpin itu adalah seorang yang menjadi tuan atas dirinya. Dia tidak boleh menjadi orang yang bergantung kepada orang lain atau dikuasai oleh orang lain. Nah kita minimal kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh dikuasai, diperbudak oleh segala keinginan, hawa nafsu, bahkan pengalaman-pengalaman kita. Ya saya berusaha membentuk mental saya supaya saya tidak diperbudak dengan segala pengalaman-pengalaman kehidupan. Saya tidak mau kecewa, saya tidak mau marah, meskipun kadang-kadang ada situasi di mana saya mungkin tergiur untuk ada di sana. Saya tidak mau tergiur untuk yang namanya mendendam pada orang lain. Meskipun kadang-kadang dalam situasi kita diperlakukan orang tidak layak, kita ingin marah. Dan kadang terpancing untuk marah. Tapi yang pasti bahwa kitalah yang harus meredam diri kita. Kitalah yang harus menguasai diri kita. Ya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, ya habis kita. Kita akan menjadi orang yang kehilangan. Ya saya sampaikan secara cepat. Maka kita harus mempunyai tujuan, target yang jelas dalam kehidupan kita. Pikirkan ya, saya hidup ini berapa tahun? Paling lama berapa? 80, 90. Masih katanya ada yang masih 100 kan? Tapi jarang lah sekarang ini. Jadi mungkin 100. Ya maksimal lah sekarang realitasnya adalah 80. Apa tujuan saya sebetulnya dalam dunia ini? Pikirkan. Langkah saya apa untuk saya mencapai target saya? Saya mau jadi seorang pengusaha, saya mau jadi seorang hamba Tuhan, saya mau jadi seorang apa? Jadi pertimbangkan. Tujuan kita harus kita pakai dengan baik. Kita harus tahu target kehidupan kita. Jadi jangan pakai hidup kita ini yang terbatas ini tanpa tujuan untuk sesuatu yang fana. Tapi kita harus mengejar sesuatu yang mulia bagi kehidupan kita ya. Tentu mulia yang tertinggi adalah keselamatan. Tapi mulia yang lain adalah bagaimana saya bisa menjadi makna, berfungsi dengan baik bagi orang lain dan juga diri sendiri tentunya. Jangan hidup sembarangan dan membuang waktu percuma dalam bekerja, dalam orientasi hidup, dalam target hidup kita. Jadi targetnya apa? Ini kayaknya kurang perlu. Ya mari kita pertimbangkan. Mana yang perlu, mana yang tidak perlu, kita pertimbangkan lagi ya. Kadang-kadang semua acak dalam kehidupan kita. Gado-gado, semua mau kita rangkum.
sampai kita nggak tahu tujuan arah hidup kita sebetulnya mau kemana. Mari kita isi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai kekal. Jadi garisnya jelas, directnya untuk bagaimana hidup saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Jadi semua orang hebat membangun hidupnya dengan tujuan dan target yang jelas, dan pada waktunya mereka meraihnya. Saya mendapatkan gambar ini bagus sekali. Jadi orang-orang hebat seperti mereka ini, mereka dikatakan time to build your empire. Jadi waktu untuk kita membangun kerajaan kita, ya katanya. Jadi orang-orang hebat seperti mereka ini bukan orang yang hidup sembarangan, ya kan? Jadi pendiri Facebook, pendiri Microsoft, ya pendiri Apple, pendiri apa lagi? Amazon, McDonald, KFC, dan banyak orang lainnya. Meskipun dalam usia ada yang muda sampai ada yang tua, mereka punya target loh, sampai mereka meraih target itu. Ada sampai mereka capai target dalam kesuksesan dalam mereka umurnya 65. Ya, tapi nggak ada waktu terlambat. Ya, semasa kita masih hidup. Ya, kita bisa melihat juga secara inspirasi tokoh-tokoh Kristen, bagaimana mereka mencapai kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Maka kita perlu melatih tubuh kita, menguasai sepenuhnya. Ini yang saya ingin sampaikan yang terakhir, bahwa Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tubuh kita ini harus kita kuasai. Banyak keinginan, tapi self control itu perlu. Jangan melukai orang lain, jangan merugikan diri sendiri. Ingat, hidup kita ini berharga. Sekali kita merusaknya, sulit sekali untuk memulihkannya. Maka latihlah tubuh kita. Istilah Paulus, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Pergunakan dengan ketat bagaimana kita menguasai hidup kita ini, supaya waktu kita sudah lakukan ini dan itu, beres, diterima oleh Tuhan. Tapi istilah Paulus, jangan sampai sudah saya lakukan ini, sudah lakukan itu, aku sendiri ditolak. Siapa yang nolak? Bisa saja Tuhan, mungkin manusia terima, atau bisa saja manusia yang menolak. Jadi kita lakukan semuanya dengan penguasaan diri, supaya apa? Tuhan dimuliakan. Meskipun kita seorang hamba, tapi kita bukan seorang hamba yang sembarangan, murahan, yang boleh sembarangan. Tapi kita seorang hamba yang harus menguasai diri kita, yang harus menjaga kita, kemurnian hidup kita, kekudusan kita, supaya kita sendiri jangan ditolak. Ditolak oleh Tuhan, ditolak oleh manusia. Jangan. Kalau kita boleh diterima oleh Tuhan, boleh diterima oleh manusia karena hidup kita benar, murni, wah itu sesuatu yang luar biasa. Mari kita hidup bertanggung jawab, lakukan tugas tanggung jawab kita, raihlah mahkota. Raihlah mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin.